Hai, berjumpa lagi. Tentunya masih bersama saya Fernando Urmeneta. Dalam perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai proses berpikir. Mengapa? Karena proses berpikir adalah satu di antara banyak kegiatan yang kita lakukan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Mungkin teman-teman akan ada yang bertanya seperti ini. Bukankah hewan juga bisa berpikir? Nah, kita harus bedakan dulu teman-teman ya antara pikiran dengan berpikir. Hewan itu punya pikiran, iya betul. Meskipun masih dalam proses yang sangat sederhana begitu ya, yang bergeraknya itu karena instingtif dan survival insting begitu. Manusia berbeda. Manusia memiliki pikiran yang kompleks. Nah, serta dikatakan berpikir adalah pada saat pikirannya mampu digunakan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan dan juga pastinya membuat satu kemajuan di bidang ya teknologi dan segala macam gitu ya. Dan kita bisa menyaksikan sendiri lah ya bahwa satu-satunya makhluk hidup yang bisa punya pesawat terbang dan lain sebagainya itu kan hanya manusia ya. Belum pernah melihat ada gorila kemudian bikin pesawat terbang ya, kecuali di film mungkin begitu. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk membahas tentang proses berpikir ini, apa saja yang perlu kita perhatikan. Nah, silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke topik bahasan, teman-teman. Jadi, proses berpikir yang pertama sekali harus kita kuasai adalah berpikir secara kritis. Mengapa kita perlu berpikir secara kritis? Sederhananya seperti ini, teman-teman. Berpikir secara kritis adalah kemampuan seseorang untuk tidak menerima informasi begitu saja. Jadi mungkin ini agak mirip dengan skeptis seperti itu ya. Jadi skeptis itu bagus. Tapi mungkin skeptis itu adalah bagian dari berpikir kritis gitu. Karena kalau kritis itu bukan hanya sekedar tidak percaya, tetapi dia memberikan satu perbandingan. Ketika menerima informasi, maka orang yang berpikir secara kritis dia akan membandingkan informasi itu satu dengan informasi yang sudah dia miliki sebelumnya, atau yang kedua dia akan mencari data-datanya. Ada nggak data-data pendukungnya tentang informasi tersebut? Dengan bahasa lain, orang-orang yang berpikir kritis akan melihat dulu ini informasinya valid atau tidak. Begitu ya. Nah, mungkin bukan sebuah kebetulan saya membahasnya di saat sekarang begitu ya, karena kalau kita lihat baru-baru ini kan banyak kejadian-kejadian yang viral. Dan seringkali kejadian-kejadian yang viral itu kemudian pada saat kita perhatikan, ini menjadi viral hanya karena potongan video. Jadi bukan karena ada video lengkapnya, tapi karena satu potongan video yang kemudian disebarluaskan, lalu menjadi viral, dan kemudian terjadilah sebuah masalah. Padahal kadang-kadang sering terjadi pada saat kita melihat video lengkapnya, oh ternyata itu bukan sebuah masalah karena ada penjelasannya dari perilaku tertentu. Begitu ya. Nah, ini banyak kejadian. Nah, ini menandakan bahwa ya mohon maaf harus dikatakan ya sebagian besar masyarakat Indonesia tidak berpikir secara kritis. Mengapa? Karena pada saat mereka mendapatkan video tersebut, mereka tidak bertanya dulu, ini sumbernya dari mana, sumbernya bisa dipercaya atau tidak, lalu kemudian video pembandingnya ada nggak? Jadi misalnya ada cuplikan video, ini ada nggak video asalnya, ada nggak video lengkapnya? Video lengkapnya ini lagi ngomongin tentang apa sih? Sehingga kita tahu konteksnya itu apa, berbicara seperti itu. Nah, karena gini teman-teman, ketika sebuah teks itu dipotong, maka konteksnya bisa jadi berbeda. Nah, kita penting untuk mengetahui konteks sesungguhnya dari percakapan itu apa, sehingga kita tidak terjebak dalam sebuah teks belaka. Tapi karena dipotong, akhirnya bisa digunakan untuk apapun, sesuai dengan kepentingan orang-orang yang ada. Nah, celakanya, seringkali ketika masyarakat menerima cuplikan video
ini tidak dikritisi dulu, tidak dicek dulu, tidak dilihat dulu, tidak tahu konteksnya, lalu kemudian langsung disebarkan lagi. Seolah-olah video yang disebarkan awal itu dengan segala narasi yang dibentuk itu adalah sebuah kebenaran. Nah, disinilah kita perlu belajar untuk berpikir kritis. Jadi jangan menerima informasi mentah-mentah. Itu kan tadi yang berkaitan dengan orang lain. Nah, terkadang juga yang berkaitan dengan diri kita sendiri, kita bisa terkena begitu gitu kalau kita tidak menggunakan pikiran yang kritis. Ya, contoh sederhana, berapa banyak orang yang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan hipnosis. Itu kan bisa terjadi karena orang tersebut tidak menggunakan pikiran kritisnya. Ketika seseorang menggunakan pikiran kritisnya, nggak bisa kena, nggak bisa masuk tuh hipnotisnya. Tidak akan pernah bisa kena, karena saya pernah ada pengalaman di mana ada beberapa orang yang mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Pada saat bertemu dengan saya, berbincang dengan saya, semua itu penipuan gitu. Bukan beneran dihipnotis kemudian hartanya hilang, bukan, ditipu. Tapi karena dia takut mengakui bahwa dirinya ditipu, dia takut dengan konsekuensinya, maka yang paling gampang adalah mengatakan bahwa dia dihipnotis. Nah, itu kan kerugian untuk diri kita sendiri. Padahal kalau kita punya pikiran kritis, pada saat ada orang yang mau menipu, kita bisa cek dulu. Masa iya sih harga, katakanlah misalnya gini ya, ada jam tangan, harga aslinya misalnya 200 juta, dijualnya cuma 200.000, kan nggak masuk akal gitu. Ya, jadi kita harus mengkritisi. Poinnya adalah jangan pernah menelan mentah-mentah informasi apapun yang teman-teman dapatkan, termasuk juga video ini. Jangan pernah menelan mentah-mentah apapun yang saya katakan di video ini ataupun di video-video saya yang lain. Tetapi kritisi, dicek dulu, ini bener nggak yang diomongin, sumbernya apa, logikanya di mana, gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Begitu teman-teman, itu adalah proses berpikir pertama yang paling penting dan perlu untuk kita miliki, yaitu berpikir kritis. Nah, yang kedua adalah kita perlu untuk mengembangkan kemampuan kita berpikir analitis. Nah, apalagi nih berpikir analitis gitu ya, kok kayaknya berat. Iya, kalau dari penjabarannya memang akan berkesan menjadi sesuatu yang berat. Padahal sebetulnya sih tidak, kalau dilakukan. Pada dasarnya begini, berpikir analitis itu adalah memecah sebuah pemikiran menjadi unit-unit yang lebih kecil. Jadi kita tidak terjebak dalam sebuah keruwetan pikiran. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam hidup manusia itu yang cukup kompleks. Jadi dia tidak berdiri sendiri, ada percabangannya. Ya, kalau pepatah itu mengatakan seperti buah si malakama, begitulah ya. Jadi kalau saya ambil ini nanti konsekuensinya apa dan lain sebagainya. Nah, ini membuat kita mengalami keruwetan berpikir, membuat kita sulit untuk mengambil keputusan, membuat kita merasa ragu. Tapi kalau kita memiliki kemampuan untuk menganalisa, kita bisa memecah-mecah dulu. Jadi dari satu pemikiran yang kompleks, kita pecah dulu kompleksitasnya. Lalu kita pecah lagi ke unit yang lebih kecil. Baru kemudian kita lihat penyelesaiannya itu seperti apa. Tidak jarang pada saat kita memecah ke unit-unit yang kecil, ternyata penyelesaian dari unit-unit yang kecil ini tuh tidak harus satu persatu. Tapi bisa juga dalam satu waktu diselesaikan semuanya. Tetapi kita sudah tidak rumit lagi berpikirnya, sudah tidak terjebak dalam keruwetan berpikir. Atau kalau bahasa kerennya, kita sudah mendapatkan clarity dari permasalahan. Kita sudah mendapatkan sebuah kejelasan. Dan kejelasan itu hanya bisa didapatkan dari analisa. Nah, lawannya analisa itu apa? Lawannya analisa itu kan asumsi. Jadi banyak orang yang kemudian ketika menerima satu hal, dia berasumsi bahwa seolah-olah hal itu adalah hal yang benar. Dia tidak menganalisa. Seringkali seperti itu yang terjadi. Nah, ini ya masih bagus kalau kenanya ke diri sendiri. Kita berasumsi terus kenanya ke diri sendiri. Kebayang kalau misalnya ada orang yang meminta nasihat kita, lalu kemudian sudahlah kita tidak berpikir kritis, lalu kita tidak menganalisa, kita tidak mendapatkan clarity dari masalahnya, lalu kita kasih pendapat.
kita kasih nasihat, dijalani oleh orang itu. Wah, dampaknya kan bisa luar biasa ya. Kalau nasihat kita itu berasal dari asumsi, diasumsikan gitu. Misal seperti ini. Katakanlah ada seorang yang misalnya gini ya, dia itu ditegur oleh atasannya di kantor. Dia ditegur. Terus dia cerita. Ini yang mendengar cerita nggak tahu apa-apa nih. Cuma cerita, wah tadi tuh saya dimarahin sama atasan saya. Padahal saya kerja udah bener loh. Saya nggak tahu, ada aja yang kurang. Nah terus yang dengar bilang, oh berarti emang atasan kamu tuh sentimen. Padahal bisa jadi peristiwa aslinya tuh nggak begitu. Bisa jadi si atasannya itu memang menegur itu intensinya adalah untuk meningkatkan kinerja dari orang ini, karena barangkali orang ini sudah direncanakan untuk dipromosi. Nah itu bahayanya kalau kita menggunakan asumsi dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan. Dan berapa banyak hidup yang menjadi hancur, berapa banyak rumah tangga yang menjadi hancur, berapa banyak karir yang juga menjadi hancur, karena kita berasumsi, karena manusia berasumsi. Wah sudah tidak terhitung mungkin ya. Itu dalam pengalaman saya 14 tahun ini berpraktek sebagai praktisi hipnoterapi juga begitu banyak permasalahan yang pada akhirnya perlu saya bantu yang diawali oleh asumsi belaka. Tidak ada dasarnya. Mengapa? Kembali lagi, karena kebanyakan dari kita tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara analitis. Ya mungkin karena istilahnya terlalu berat ya. Jadi seperti aduh kalau menganalitis tuh kayak yang berat. Padahal sih kalau dilakukan enggak kok. Jadi yang pertama, kita perlu mengembangkan bahwa kita jangan langsung percaya. Terus yang kedua, kita pecah dulu ke unit-unit yang kecil. Dan nanti kita bisa tes lagi, kita bisa cek lagi apakah ini benar. Nah, yang ketiga yang perlu kita miliki adalah berpikir secara logis. Nah, sebenarnya ini satu kesatuan teman-teman ya. Jadi berpikir secara logis itu sederhananya begini, ini masuk akal atau enggak? Berita yang sampai ke saya itu masuk akal atau tidak? Nah, ini kan banyak contohnya ya. Ada satu video yang jadi viral di mana ada ikan pari yang dalam keadaan terbalik, lalu dikatakan bahwa ikan pari itu adalah seorang anak yang dikutuk karena durhaka oleh orang tuanya. Padahal itu jelas-jelas itu salah satu spesies dari ikan pari. Ya saya lupa ya parinya seperti apa, tapi memang bukan ikan pari yang yang bentuknya itu seperti lingkaran, bukan. Dia memang lebih mirip ke arah hiu, karena ya pari itu bagian dari hiu sebetulnya kan. Ya kalau dibalik itu memang ya seolah-olah ya ada matanya di situ, jadi bisa menyerupai kayak manusia gitu, walaupun ya tetap bentuknya ikan. Nah terus dikembangkan bahwa itu adalah seorang anak yang durhaka dikutuk menjadi ikan. Dan itu tersebar luas gitu. Padahal kalau kita menggunakan pikiran logis saja, itu kan nggak logis, nggak masuk akal gitu. Gimana ceritanya ada manusia yang bisa berubah menjadi ikan? Nggak ada ceritanya, itu cuma ada di dongeng. Nggak ada ceritanya seperti itu. Nah biasanya kemudian dibawa-bawa ke logika mistika. Ketika dibawa ke logika mistika nanti dikatakan bahwa bukankah ada ada sebuah tulisan yang mengatakan bahwa nanti di hari akhir semua manusia itu akan dibangkitkan lagi dengan dengan wajah yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi nanti ada yang terlahir wajahnya seperti babi, yang terlahir wajahnya seperti iya, itu kan nanti, bukan sekarang. Dan kadang-kadang kita juga perlu cek, jangan-jangan yang dimaksudkan di dalam tulisan itu bukan literal seperti itu, tetapi melambangkan sifat-sifat tertentu. Bisa jadi loh seperti itu ya, saya juga tidak tahu. Tapi katakanlah memang literal seperti itu, kan tulisan ini kan mengisyaratkan nanti, di hari kebangkitan, bukan sekarang. Dan yang menyerupai itu kan hanya wajahnya, bukan seluruh badannya berubah. Bukan seperti itu. Nah, jadi ketika kita belajar berpikir secara logis, maka secara otomatis kita sudah mulai tidak terpengaruh lagi dengan logika mistika. Nah, itu adalah 3 proses berpikir yang kita perlu untuk
mendapatkan satu kehidupan yang berjalan dengan lancar, mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Jadi yang pertama adalah berpikir kritis, di mana kita tidak langsung percaya mentah-mentah dengan informasi yang kita dapatkan. Yang kedua adalah berpikir secara analitis. Kalau ini terlalu rumit, terlalu kompleks, kita pecah ke unit-unit yang lebih sederhana, untuk kemudian kita cek lagi, kita analisa lagi. Lalu kemudian yang ketiga adalah berpikir secara logis. Ini masuk akal atau tidak? Nah, ada kalanya begini. Tapi sebelumnya, kenapa saya mengurutkan seperti itu? Karena memang urutannya begitu. Jadi kita berpikir kritis dulu, hasil dari pemikiran kritis kita, oke, ini memang berdasar, baru kita analisa. Setelah kita analisa, hasil dari analisa itu kan harus diambil sebuah kesimpulan, sebuah keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu dilakukan secara logis. Begitu. Ada kalanya kita sudah berpikir secara kritis, kita sudah berpikir secara analitis, kita sudah berpikir secara logis, tetapi ternyata kesimpulan yang kita ambil itu belum bisa memecahkan permasalahan kita, belum bisa menjadi solusi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita mengembangkan atau kita belajar untuk berpikir secara kreatif. Berpikir secara kreatif itu termasuk dalam thinking out of the box. Berpikir keluar dari kebiasaan. Berpikir lebih luas lagi, menerima segala kemungkinan. Tetapi sekali lagi ya, ketika kita menerima segala kemungkinan itu bukan artinya ditelan mentah-mentah, karena tetap begitu kita berpikir secara kreatif itu artinya kita pada saat mentok nih, sudah kritis, sudah analitis, sudah logis, tapi kok masih belum bisa masuk ke dalam untuk menjadi solusi dari permasalahan, maka kita perlu kreatif untuk membuat sebuah peluang baru, sebuah kemungkinan baru yang nantinya diujinya balik lagi, dikritisi lagi, lalu dianalisa lagi, baru diambil keputusan secara logis. Jadi berputarnya seperti itu gitu. Bukan berarti kalau pikiran kreatif itu ya udah pokoknya tabrak aja semuanya, mau logis nggak logis, nggak yang begitu gitu ya teman-teman ya. So jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Semoga membawa manfaat, dan tentunya saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia di berbagai aspek kehidupan. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih.